فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. Alhamdulillah telah selesai pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga yang membaca dan mendengarkannya mendapat syafaat di yaumul qiyamah. Sebelum kita mulai ke acara inti kita, kakak mau cek semangatnya teman-teman. Kira-kira masih pada semangat nggak nih? Semangat, Kak. Semangat terus, Kak. Semangat terus ya. Semangat dong. Nah, sebelum kita masuk ke acara inti kita, yakni pemaparan materi, kita akan dipandu oleh moderator kita, yakni kepada Bu Erna selaku pengasuh Asrama Putri Taisebi. Kepada Bu Erna dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Lula yang sudah menyempatkan. Apa kabar semuanya? Yang hadir hari ini semuanya diberikan kesehatan, ya, dijauhkan dari virus-virus yang lagi banyak di negeri kita dan negeri yang lainnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa ala alihi washabbihi wasallim amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang begitu luar biasa, yaitu nikmat iman dan Islam dan nikmat sehat walafiat. Karena dengan nikmat tersebut kita dapat menghadiri pertemuan kita yang online ini ya, dan tidak mengurangi nikmat dan nilainya yang begitu mulia. Salawat beserta salam semoga terlimpah kepada Nabi besar kita Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya, dan kepada umatnya hingga akhir zaman nanti. Dan alhamdulillah hari ini adalah hari perdana kita mengadakan Madrasatun Nisa, ya. Madrasatun Nisa yang memang diagendakan untuk teman-teman penghuni asrama Putri Sebi dan juga untuk para coach-coach yang ada di Sebi untuk menambah ilmu agar kita sebagai wanita itu tidak sempit wawasan kita. Nah, di sini juga temanya sangat menarik, yaitu yang pertama kali kita akan ambil mengenai fikih wanita, ya. Dan pembicaranya juga alhamdulillah sudah hadir ya, Bu Ustazah Eva. Ustazah Eva mana nih? Assalamualaikum Ustazah, sudah hadir belum? Iya, waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah udah hadir. Alhamdulillah sudah hadir. Saya buka dulu ya Bu ya. Ya, alhamdulillah Ustazah Eva juga dulu adalah dosen di kampus kami ketika masih di Ciputat ya Bu ya. Apa sudah di Depok juga pernah ya Bu? Kenapa? Di Depok dulu pernah jadi dosen juga apa enggak? Masih, iya. Masih ya? Oh gitu, ya. Alhamdulillah. Dulu dari zaman saya masih single, salah. Depok Sekarang kan udah tahun double berapa badan. Ya waktu itu? Ciputat 2000 berapa ya? 2001 sampai 2009. Oh iya, saya 2010 keluarnya kan. Iya, Ya, alhamdulillah Ustazah Eva adalah sudah melalang buana ya seorang muslim yang luar biasa aktivitasnya di mana-mana gitu kan. Maka kita juga harus banyak belajar dengan beliau. Dan salah satu tema yang kita angkat hari ini adalah fikih wanita. Kenapa sih kita harus mempelajari fikih wanita ya? Gitu bahasanya. Kenapa? Ada nggak laki-laki fikih laki-laki? Nah, nggak ada ya. Ada fikih khusus secara global gitu. Bahkan dari sisi hukumnya aja Allah sudah membedakan. Dan di sini juga sudah jelas bahwa memang laki-laki dan perempuan itu jelas berbeda. Jadi bagi teman-teman di luar sana yang memang itu ada kalangan LGBT itu sudah jelas salah. Karena memang sudah Allah punya ilmunya sendiri gitu kan, yaitu mengenai fikih wanita. Dan ini karena kita banyak perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Dan fikih wanita itu banyak ya gitu. Nanti
yang mana yang akan dijelaskan Ustazah Eva nanti kita diserahkan saja ke beliau ya gitu. Baik, sebelum kita masuk ke Ustazah Eva, ini saya mau bacakan sedikit mengenai profil beliau ya. Nyontek dulu profilnya. Mana nih? Udah muncul belum? Nah, berikut adalah gambaran sedikit mengenai pembicara kita hari ini, yaitu Ustazah Eva Musdalifah ya. Oh, berarti saya kemarin salah ya. Itu salah. Salah kan? Muslifah kan sebenarnya. Ya. Saya udah bilang Muslifah. Ya, beliau tinggal dekat sama Sebi ya di Gunung Sindur, di belakang Sebi lah gitu ya, di belakang Kabupaten Bogor. Kemudian pendidikannya dari mulai Aliyah Al-Hikmah sampai S1 dan S2-nya semuanya di Kairo. Luar biasa ya. Nanti bisa tanya-tanya nih Kairo seperti apa ya dulu. Kemudian kegiatannya nih, dakwahnya Masya Allah langsung ke Hong Kong 3 kali di bulan Ramadan. Kemudian membimbing kajian online, misi kajian majelis taklim, bahkan sudah tidak asing menjadi pembicara dimanapun ya, termasuk di Radio Al-Hikmah, dan acara tanya seputar fikih kembali. Nah ini dosen Sebi nih dulu ya, 2005 sampai 2010, kemudian dosen Al-Hikmah sampai sekarang, ya, dan juga guru Darul Quran Mulia. Nah berikut gambaran singkat mengenai pembicara kita hari ini. Untuk selanjutnya biar lebih mendalam kali ya, saya langsung serahkan ke Ustazah Eva, silakan. Waktu dan tempat saya terserah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Puji syukur Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan, keberkahan insyaallah dalam menjalani hari-hari kita. Senang sekali bisa bertemu dengan para mahasiswi Sebi, angkatan-angkatan baru ya, karena sudah cukup lama tidak bersua dengan Ibu Erna, dengan Ibu Fahma, dan Ibu siapa lagi nih, Bu dosen lainnya mungkin yang hadir, dan adik-adikku semuanya. Kesempatan hari ini kita akan coba berbicara tentang fikih wanita. Sebagaimana dikatakan oleh moderator tadi, fikih wanita itu banyak sekali. Kenapa ada fikih wanita, kenapa nggak ada fikih laki-laki? Berarti ini sebuah keistimewaan buat wanita, sehingga akhirnya harus ada kitab fikih yang membahas khusus tentang wanita. Berarti juga penting untuk dikaji fikih wanita ini, karena dengan belajar fikih kita jadi mengerti akan artinya perbedaan dan bisa fleksibel dalam menerima perbedaan tersebut. Dan tidak selalu perbedaan itu adalah sebuah kesalahan, karena perbedaan itu juga satu hal yang sunatullah, hukum alam. Karena akal kita berbeda-beda, pemikiran kita juga akan berbeda-beda, sehingga akhirnya kita pun mempunyai pendapat yang berbeda-beda. Dan itu dikuatkan dengan apa yang sudah terjadi di zaman sejarah, ya, zaman ulama-ulama salaf. Fikih yang kita kenal ada 4 mazhab yang utamanya, karena 4 mazhab itulah yang disebut dengan mazhab sunni, mazhab yang sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun ketika kita kenal mazhab yang lain selain 4 ini, ada mazhab Zohiriyah, ada mazhab Syiah, ada Mu'tazilah, ya. Itu semuanya tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah.
atau bisa kita bilang bid'i, ya, lawannya sunni bid'ah gitu. Jadi alangkah kepada mazhab yang sudah kita kenal tadi, ya, disebutnya juga. Jadi ketika kita belajar fikih, kita belajar perbedaan dan kita berusaha untuk bisa menerima perbedaan tersebut. Ya, toleransi yang tinggi untuk bisa menerima perbedaan. Kemudian fikih ini juga penting sekali, ya, karena dari fikih itulah kita bisa mengenal syariat Islam itu fleksibel, ya, fleksibilitas. Jadi istilahnya kayak karet, ya, bisa ditarik ke sana, bisa ditarik ke sini. Sehingga fikih ini dia menyesuaikan dengan zaman. Jadi kalau kayak sekarang masa pandemi misalkan, akhirnya cara ibadah itu pun fleksibilitas daripada fikih itu sendiri. Yang awalnya sholat nggak boleh gunakan masker atau penutup wajah, tapi di masa pandemi akhirnya dibolehkan untuk menggunakan masker, ya, ketika sholat. Atau ketika sholat harusnya saf itu bersatu, ya, tidak boleh ada celah-celahnya. Tapi ketika masa pandemi ini kita mengenal bagaimana cara sholat dengan social distancing. Akhirnya harus berjarak, ya, sholat tersebut. Nah, itu boleh dilakukan, ya. Jadi fleksibel sifatnya, dia akan menyesuaikan dengan zaman, waktu di mana kondisi itu, ya, di mana kita berada, ya. Nah, kalau fikih ini kan bahasannya banyak, ya. Fikih wanita juga bahasannya banyak. Ada fikih, mungkin kalau anak-anak remaja suka sekali, ya, dengan fikih nikah misalkan, ya. Karena udah siap dengan usianya, ya, untuk menikah, ya, akhirnya harus belajar juga fikih nikahnya. Kemudian juga setelah menikah biasanya nanti jadi ibu-ibu, ya, pengen belajar fikih yang namanya fikih talak dengan berbagai macam talaknya. Karena masalah-masalah itu semuanya penting, ya. Nah, yang akan kita bahas mungkin karena fikih itu paling pertama yang dibahas itu biasanya toharoh, ya. Sehingga akhirnya kita coba untuk bahas fikih toharoh ini dari persepsi yang mungkin jarang dibahas, ya. Karena kalau masalah air biasanya kita udah tahu, ya, ada air suci, ada air tidak suci, ya, ada air yang makruh, ya, dan seterusnya. Nah, insya Allah berharap semoga apa yang dibahas dalam fikih toharo pagi hari ini merupakan sesuatu hal yang baru yang bisa menambah wawasan kita sehingga kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, terutama dalam ibadah kita, karena ibadah itu tanpa toharoh dia tidak sah, ya, tidak sah dikerjakan, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu jadi pembahasan kita tentang fikih toharoh, ya. Dan toharoh ini bahasannya juga sebenarnya cukup banyak. Jadi kita fokuskan pada satu permasalahan dulu, ya. Karena toharoh itu biasanya yang dibahas ada tentang haid dan nifas, ya. Ini juga bagian hal yang penting sekali untuk diketahui oleh para wanita karena haid dan nifas ini akan dia alami, ya, ketika dia usia balik, ya. Dia akan keluar darah yang namanya darah haid. Nah, ketika dia sudah menikah, nanti dia mempunyai anak, itu akan keluar darah yang namanya darah nifas, ya. Ini pun wajib dipahami karena masih banyak sekali para wanita yang belum memahami tentang dua darah ini, padahal dua darah ini, ya,
selalu kita alami ya, sebagai seorang wanita ya. Dan erat kaitannya nanti dengan ibadah ya. Nah, insya Allah pada toharo kali ini ya kita akan bahas macam-macam najis ya, dan beberapa hadis mungkin yang berkenaan dengan toharo. Itu bahasannya secara khususnya ya pada pagi hari ini. Dan ada juga di sini ya sebagai pendahuluan ya, toharoh itu kan banyak macamnya ya. Kalau kita kenal ada yang namanya toharoh maknawiyah dan hisiyah ya, hakikiyah gitu ya, dan hukmiyah ya. Jadi Islam itu mengajarkan kepada kita itu ya, kesucian ini udah sejak lama ya, cuma terkadang katanya orang Islam nggak perhatian dengan toharoh ini ya, sehingga wajar akhirnya negara yang terkenal dengan kebersihannya gitu ya, itu belum negara Islam ya, justru negara yang non-muslim yang banyak terkenal sebagai negara yang bersih ya. Contoh Singapura ya. Kemudian Hong Kong juga termasuk negeri yang bersih ya. Karena ketika saya pengalaman dakwah di sana tuh mereka selalu membersihkan fasilitas-fasilitas umum yang mereka miliki ya. Kalau paginya digunakan, besok pagi itu harus udah bersih ya. Jadi sore itu mereka sudah bersihkan ya, kemudian paginya udah bisa digunakan lagi ya, seperti pasar-pasar tradisional ya. Kalau di Indonesia kan belum pernah kita lihat ada pasar tradisional yang pagi digunain gitu ya, sore kondisinya udah bersih gitu ya, dicuci dengan air ya, kemudian disabunin gitu ya. Yang pasti ketika esokan paginya pasar itu sudah bisa digunakan kembali. Itu belum pernah kita lihat kalau di Indonesia ya, pasar yang seperti ini. Tapi kalau di Hong Kong hampir rata ya, pasar itu seperti itu. Pagi dia gunakan, sore dia bersihkan, besok pagi udah siap lagi digunakan. Ketika kita gunakan taman ya, itu pun sama ya. Paginya kita gunakan, sorenya udah ada timnya tuh yang membersihkan, petugas yang membersihkan. Jadi malam itu udah bersih ya, pagi pun dilihat udah bersih gitu. Nah, itu yang menjadi catatan ya, kenapa negara Islam padahal diajarkan toharohnya sudah sangat detail dan sangat sempurna sekali, tetapi belum bisa terkenal ya menjadi negara yang bersih ya. Kalau kita tidak bisa bersih secara umum ya, minimal kita bersih secara ibadah. Bersih ketika kita akan melakukan ibadah kita. Ketika wudhu ya, lakukan wudhu itu dengan sempurna ya, karena disitulah syarat sahnya sholat ya. Ada syarat sah sholat itu diantaranya toharoh, yaitu bersih. Bersih itu bersih semuanya sebenarnya ya, bersih pakaiannya, bersih tempatnya, bersih dirinya, itu menjadi sahnya sholat. Jadi kalau ada salah satu yang tidak bersih ya, misalkan tempat yang kita gunakan ternyata najis, maka sholatnya akan berpengaruh kepada sholat ya, menjadi tidak sah sholatnya. Atau tempatnya bersih tapi pakaiannya ternyata najis, ada najisnya, itu pun bisa menyebabkan tidak sahnya ibadah kita ya. Atau ternyata hadas ya, kita berhadas ya, nggak berwudu dulu ya, akhirnya kita sholat saja gitu ya, atau wudunya nggak sempurna ya, sehingga tidak bisa mengangkat hadas yang kita miliki, sehingga sholat pun menjadi ibadahnya tidak menjadi sah juga. Nah, kita mengenal juga ada mandi ya dalam toharoh ya.
Mandi pun ini caranya ada yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis Rasulullah jelaskan secara detail, ya, ada 2 riwayat. Diriwayatkan oleh yang pertama istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, dan ada juga yang diriwayatkan oleh Maimunah, ya, radhiyallahu anha. Intinya kalau kita lihat dari 2 riwayat hadis itu, cara mandi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dibarengi dengan wudhu. Ya, jadi di awal beliau wudhu sebagaimana biasa. Nah, nanti di akhir baru di tengah-tengah beliau mandi. Ya, kemudian di akhir tinggal mencuci kakinya. Ya, secara ringkasnya gitu ya. Kalau kita ikuti cara mandi Rasulullah, kita dapat pahala sunnah karena kita mengikuti caranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalaupun kita tidak mengikuti cara mandinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka rukun mandi itu dipenuhi, yaitu ada 2 aja rukun mandi itu. Yang pertama niat, yang badan. Ya. Kalau 2 hal ini sudah dilakukan, ya, dalam mandi wajib, ya, khususnya, maka mandinya menjadi sah. Nah, kita melakukan ibadah setelah itu pun akan sah, diterima, makbul, ya, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu, ya. Dalam ibadah itu yang penting kita perhatikan rukunnya. Kalau rukunnya sudah sempurna, maka ibadah itu akan sempurna. Kayak sholat, rukunnya sempurna, maka sholatnya pun akan sempurna, sah. Ya. Kalau satu rukun hilang, maka tidak sah sholatnya. Harus diulang lagi. Ya. Begitu juga dengan mandi, rukunnya cuma 2. Ya. Kalau 2 rukun ini dikerjakan, maka sudah sah mandinya. Ya, kalau mau ngikutin Rasulullah boleh, nanti dapat pahala lagi, ya, tambahan mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian juga dijelaskan dalam toharoh, ya, dalam ibadah, ya, itu cara menghilangkan najis kecil atau najis besar, ya, hadas kecil atau hadas besar. Kalau najis yang kita tahu ada 3 macam, ada najis mukhafafah ringan, ya, ada najis mutawasitoh, ya, najis sedang, dan ada najis yang namanya mughaladzah, najis berat. Nah, kalau haid dan nifas itu kita sebutnya sebagai hadas, ya, hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil itu buang air kecil, yaitu hadas kecil, buang air besar juga masuknya ke hadas kecil, ya, bukan hadas besar, walaupun namanya buang air besar gitu. Nah, ini kadang suka jadi apa namanya lelucon juga, kadang suka saya tanyakan ke ibu-ibu ketika saya ngajar, ya, kalau buang air besar masuk hadas kecil apa gitu, ya. Nah, jadi kadang nggak fokus, ya, karena disebutnya buang air besar gitu, ya. Akhirnya mereka berpikiran itu hadas besar, ya. Padahal yang membedakan hadas kecil sama hadas besar adalah dari cara pengangkatan hadas itu. Kalau hadas itu bisa terangkat hanya dengan berwudu, berarti itu hadas kecil. Tapi kalau dia hadas ini harus terangkatnya dengan mandi, maka itu disebut hadas besar. Nah, kalau buang air besar, kan diangkatnya cukup dengan wudu, ya, berarti dia masuknya ke hadas kecil. Nah, kita juga harus paham perbedaan antara najis, ya, dengan hadas. Kalau najis itu sesuatu yang nampak, yang terlihat oleh mata kita, kelihatan, gitu, ya. Kalau hadas dia nggak kelihatan, ya, karena
Makanya ada disebut toharoh hakikiyah, ada toharoh hukmiyah. Ya. Ada yang hakiki, itu yang buat mengangkat najis-najis yang terlihat mata, gitu ya. Ada hadas, ada najis yang hukmiyah, ya, yang memang tidak terlihat oleh mata kita. Ya. Haid dan nifas itu salah satu dari hadas, ya, bukan najis, ya. Tapi nanti apa yang terlihatnya, contohnya misalkan ya darahnya, ya, darahnya kan terlihat tuh. Nah, darahnya itu disebut najis, ya. Tapi hadasnya, ya, haidnya, nifasnya itu disebut hadas. Ya. Kemudian ini juga diajarkan di dalam Islam, ya, ketika kita akan makan dan minum. Baik kita, ya, untuk dalam makan dan minum ada 2 poin, ya, halalan thayyiban. Jadi harus halal juga secara fisiknya, secara zatnya, dan harus thayyib cara menghasilkannya. Ya. Kayak bakso halal, gitu ya. Bakso daging sapi halal. Gitu. Tapi kalau caranya untuk mendapatkan bakso tersebut, yaitu dengan cara yang haram, mencuri misalkan, maka hukumnya menjadi tidak toharoh lagi, ya, tidak suci lagi. Ya. Bahkan kalau ulama-ulama salaf, ya, masalah makan dan minum ini, beliau sangat menjaga sekali dari masalah-masalah yang syubhat, ya, syubuhat. Walaupun udah halal sebenarnya, ya. Cuma dan toyib juga udah, tapi karena kehati-hatian, ya, sifat warok mereka yang sangat ekstra sekali, akhirnya mereka tidak memakan hal-hal yang syubhat. Ya, kisah Imam Syafi'i yang ketika dia makan buah apel lah, ya, yang mengalir di sebuah sungai, gitu. Sebenarnya makan, ya, karena buah itu menjadi kepemilikan umum, siapapun yang memakannya halal hukumnya. Akhirnya beliau mengeluarkan makanannya tersebut, ya, dan memuntahkannya, gitu ya, karena beliau tidak mau makanan tersebut menjadi daging dalam tubuhnya, ya, yang tidak diketahui kejelasan halalnya, gitu. Toyibnya, ya, mungkin tidak ada kejelasan toyibnya, ya. Nah, itu kemudian jadi kalau dalam makanan dan minuman ini memang sangat-sangat dianjurkan, ya, kepada kita juga untuk berhati-hati, ya, sehingga memang dituntut adanya toharoh, ya, dalam makan dan minum kita, dan jauhi yang najis-najis, ya, apalagi kita kenal dengan najis mughlazoh, yaitu najis yang berat, yaitu babi, ya. Ini memang harus dihindari, ya, jangan sampai kita memakan makanan yang mengandung, ya, unsur babi ini, ya. Karena sekarang tuh makanan juga sudah banyak, ya, modelnya, model-model Korea juga makanan dan macam-macam, ya. Maka kita harus perhatikan kehalalan, terutama logo, ya, dari MUI, ya, kehalalan dari MUI. Sehingga jelas apa yang kita makan. Nah, pengalaman waktu dakwah ke Hong Kong juga, itu karena dia negaranya non-muslim, ya, mayoritas non-muslim, akhirnya daging yang dijual pun banyaknya daging babi, ya. Sehingga akhirnya menuntut kita untuk tidak banyak jajan, ya, keluar, ya, ke resto-resto, ya, ke tempat
tempat makan umri, bukan hanya dalam daging saja, ayam pun harus kita hindari. Karena ayam ini gitu ya, walaupun secara nyata kita lihat dia halal, sampai masa nyampe ayam aja kita nggak boleh makan sih gitu ya di negara non muslim. Yang kita pikirkan bagaimana cara mereka menyembelih ayamnya. Karena kalau negara non muslim itu kan mereka nggak paham cara penyembelihan secara islami. Sehingga akhirnya dikhawatirkan cara penyembelihannya tidak islami, menyebabkan akhirnya ayam itu menjadi hukumnya bangkai. Bangkai itu haram untuk dikonsumsi. Ya. Nah, oleh karenanya kita harus berhati-hati memakan daging ya sampai ayam pun gitu ya, misalkan kayak KFC gitu ya, itu kan dia internasional, ada di mana-mana ya. Nah, sampai ke KFC pun mungkin kita juga harus hati-hati, jangan sampai gitu ya makan kalau udah ayam gitu ya, kita harus berhati-hati untuk makan di sana. Dan di negara-negara minoritas muslim, hal itu harus selalu kita jaga. Ya, dan alhamdulillahnya karena dulu juga ke Hong Kong itu karena utusan dari Dede ya, Dompet Duafa ya, sebagai dai ya, ambasador ya, Dompet Duafa. Akhirnya kita untuk makanan pun mereka yang siapkan, mereka yang masak, jadi aman lah ya, karena kita makannya selalu di rumah. Ya. Kemudian selanjutnya apa tuh? Toharo apa sih, nggak kelihatan. Oke, toharo yang diajarkan oleh Rasulullah juga subhanallah ya, sangat-sangat sempurna sekali, dari mulai mau tidur sampai bangun tidur ya, itu diajarkan oleh Rasulullah. Contohnya misalkan Rasulullah mengajarkan kita untuk bersiwak ya, kalau mau tidur ya, bangun tidur ya, untuk bersiwak. Kemudian kalau mau tidur kasurnya harus dikibas-kibas ya, dengan kalau kita mungkin bisa dengan sapu lidi ya, atau dengan kain ya, kain ujung kain gitu ya. Yang penting tempat tidur itu dikibaskan gitu ya, dengan mengucapkan Bismillah ya, sehingga kalau ada sesuatu yang tidak baik ya di tempat kita tidur itu jadi menjadi terjaga ya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dianjurkan juga sebelum tidur kita berwudu ya, karena bagi siapa yang kondisi tidurnya dalam keadaan berwudu, dia dijaga oleh malaikat sampai paginya. Ya, jadi subhanallah, bukan satpam lagi yang jaga kita, tapi malaikat yang menjaga kita ya. Kemudian itu ya untuk pembahasan tentang toharo ya. Secara umumnya kita akan Islam dengan toharo ya. Pertama, adanya perintah wudhu untuk sholat. Ya, jadi di masa pandemi ini pun kita diajarkan untuk bisa hidup sehat dan bersih, ya, suci. Nyata dalam Islam kita sudah diajarkan sejak lama, yaitu untuk berwudhu di setiap sholat. Ya, kalau kita kerjakan sholat wajib ya, minimal sehari kita 5 kali mencuci tangan kita, mencuci muka kita, mencuci kaki kita. Ya. Dan ternyata alat kesucian yang paling utama itu adalah air. Ya. Walaupun nanti ada juga bisa gunakan batu atau tisu ya. Kalau zaman sekarang batunya udah diganti dengan tisu ya. Disebutnya istijmar ya. Kalau dengan air namanya berwudu. Kemudian anjuran ya mandi pada banyak keadaan,
Jadi diharuskan pada setiap muslim untuk mandi karena Allah pada setiap 7 hari 1 harinya dia menyiram kepala dan jasadnya. Kalau kita mah setiap hari sampai 7 hari gitu ya baru keramas gitu ya, kelamaan banget ya. Nah ini mungkin kasusnya orang Arab ya kejadiannya tuh, karena kalau orang Arab itu mereka jarang mandi. Apalagi kalau di musim dingin ya. Pengalaman juga ya tinggal di Kairo, melalui ada 4 musim di sana ya. Ada musim panas, musim gugur ya, musim semi ya, musim dingin, kemudian musim gugur. Nah, kalau udah musim dingin memang cuacanya sangat-sangat dingin ya, pakai baju aja udah nggak bisa selapis ya. Kadang berlapis-lapis, sehingga karena cuacanya sangat dingin menyebabkan kita enggan untuk mandi akhirnya ya. Nah ini wajar kalau sampai 7 hari nggak mandi gitu ya, karena kondisinya emang musim dingin. Tapi kalau di Indonesia nggak kebayang ya 7 hari nggak mandi gimana rasanya ya. Nah tapi kadang orang Arab tuh gini ya, dia karena udah ada musim dingin, kemudian ketika masuk musim panas, dia ke bawah sama musim dingin gitu. Harusnya musim panas mandinya lebih banyak gitu ya. Akhirnya dia mandinya sama aja tuh kayak musim dingin ya. Makanya akhirnya apa nggak enak dicium lah gitu. Ya jadi kita udah bisa mengenal bau orang Arab gitu ya. Karena pengaruh makanan mereka juga ya, terus juga mungkin kebiasaan mereka ya dari segi mandi ya, walaupun tidak secara umum ya, ada juga yang memang perhatian dengan kebersihan ya, sehingga badannya pun nggak bau gitu. Ya kemudian juga ada apa namanya mandi nifas ya, kemudian junub ya, kematian ya, itu juga mewajibkan kita untuk mandi. Kemudian adanya syariat fitrah ya. Sunnatul fitrah yang disebutkan dalam hadis ya, khamsun minal fitrah al-khitan bulu kemaluan, wanaful ibti ya mencabut bulu kecap, taklimul adzofir menggunting kuku, kosus syarif mencukur kumis. Jadi kelima hal ini sangat-sangat dianjurkan di dalam Islam untuk dilakukan. Bahkan kalau bisa jangan sampai lebih dari 40 hari. Ya. Jangan sampai lebih dari 40 hari untuk mencukur itu semua. Nah, kemudian ya kita masuk bahasan yang selanjutnya, yaitu najis yang membatalkan sholat. Ya. Ada najis ainiyah namanya, yaitu najis yang nampak dari kata ain. Ain itu artinya mata. Ya. Jadi apa yang nampak oleh mata, najis ainiyah. Ya. Apa aja itu? Ya, bisa masuk di sana yang namanya najis mukhafafah, najis mutawasito, najis mugolazoh. Ya. Itu masuk semua di najis yang namanya ainiyah. Kalau najis mukhafafah ya, dia najisnya ringan ya, sehingga pensuciannya pun caranya ringan, cukup dengan memercikan ya air di tempat di mana ada najis. Ada najis mutawasito ya, najis tengah-tengah. Itu caranya harus dengan menyiramkan air ya. Jadi nggak bisa cuma dipercikan, tapi harus dengan air mengalir. Ya, contoh pipis ya, pipis binatang, hewan ya, atau pipis kita manusia. Itu masuk di najis mutawasito ya, kotoran juga, kotoran binatang dan kotoran manusia itu masuk di najis mutawasito. Nah, kalau najis mugolazo, dia cara pensuciannya dengan 7 kali, salah satunya dengan debu atau tanah. Nah, pengalaman lagi dulu
tinggal dakwah di negeri Hong Kong ya, karena dia negerinya tuh minoritas Muslim, jadi mereka ada sabun yang namanya sabun toharoh. Jadi sabun itu sudah bercampur dengan tanah. Dan itu biasanya dijual di negara-negara minoritas Muslim. Ya, jadi mereka para buruh migran Indonesia ya, itu karena majikan mereka rata-rata non-Muslim, akhirnya mereka selalu masak itu daging babi ya kan. Terus ya sehari-hari ada yang tugasnya menjaga anjing ya kan, ngajak jalan tiap pagi tiap sore gitu, mandiin anjing kadang gitu. Jadi sehari-hari mereka berkutatnya di najis mughalazuh ini ya, sehingga akhirnya ya mereka tidak sulit lagi untuk mencari debu atau tanah karena memang sudah ada sabun yang namanya sabun toharoh ya. Nah, sabun ini bisa digunakan sekali saja, kemudian 6 kalinya bisa dengan sabun biasa dan dengan dicuci air ya. Nah, pernah ada pengalaman ya kan, kenapa sih kok harus dicuci sampai 7 kali gitu ya mughalazuh ini. Nah, ternyata ada hikmah ya dari hal itu. Jadi dulu pernah tuh beberapa bulan yang lalu ya, tetangga ada anaknya digigit anjing ya, karena dia lagi libur kuliah, akhirnya dia nyambi kerja, dapatlah kerjaan ya menjadi tukang kebun ya di satu rumahnya ternyata ada anjing herder ya. Nah, anjing ini kan belum kenal dia ya kan. Jadi awal dia datang ke rumah itu kondisinya udah maghrib, akhirnya diterima majikannya, masuklah dia udah ke rumah, tapi karena rumahnya deket dengan masjid gitu ya, sebelah-sebelahan, pas maghrib itu dia keluar, ya kan, sholat lah dia di masjid. Selesai sholat, dia masuk lagi ke rumah majikannya, nah akhirnya anjingnya menerkam dia tuh. Jadi digigit di daerah pahanya. Itu sampai kita pun ngelihat lukanya tuh serem gitu ya. Karena anjingnya juga anjing herder ya ketika itu. Sampai terbuka gitu ya dagingnya itu. Nah, akhirnya apa ya, itu intinya cerita gini. Jadi ketika dia sudah akhirnya kan dia dibawa ke rumah sakit, kemudian dia diobatin gitu ya, dia harus tinggal di sana gitu ya, karena dia sempat demam ya, panas badannya. Nah, akhirnya terus dia cerita ketika lukanya itu dia kan nanya gimana cara mensucikannya gitu kan, karena dia kena gigitan anjing ya, bukan hanya liur tapi kena gigitannya gitu. Kan harus dicuci dengan satunya dengan debu atau tanah. Gitu. Ya, saya bilang ketika udah sembuh seperti ini, dia bilang masih nyeri-nyeri gitu, ya kerasa nyeri-nyeri gitu, masih kerasa. Akhirnya ketika dia usap dengan tanah, ya luka dia itu, ya, hilang nyerinya kata dia. Ya. Nah, jadi itu mungkin salah satu hikmahnya gitu ya. Kenapa sih kok harus dicuci dengan tanah, ya kan? Padahal kondisi lukanya mungkin ketika itu udah sembuh juga, ya kan? Udah bersih juga, karena udah pasti dipakai alkohol dan sebagainya, ya. Jadi udah suci juga gitu ya. Cuma kenapa harus tetap ikuti aturan yang diajarkan di dalam Islam ini, yaitu cuci ya salah satunya dengan tanah, setelah itu 6-nya sisanya dengan air biasa. Nah, ternyata salah satu hikmahnya itu ya, itu pengakuan langsung dari orang yang mengalaminya gitu ya. Ketika dia pakai tanah itu, akhirnya nyeri-nyerinya itu hilang gitu di luka dia. Dan kita juga harus paham gitu ya, untuk aplikasi dari fikih ini, jangan sampai ketika luka itu sedang menganga gitu ya, lalu kita pakaiin tanah ya. Nanti malah bertambah banyak bakterinya. Jadi memang penggunaannya ya penerapannya memang ketika luka itu sudah sembuh gitu ya, baru kita gunakan tanah di situ.
Ya, jangan ketika luka itu masih basah, ya kan, belum sembuh gitu ya, belum boleh kena air, apalagi kena tanah gitu. Kena air aja nggak boleh gitu ya, apalagi kena tanah. Nah, ini akan memperparah malah ya luka dia tersebut. Nah, itu mungkin ya, jadi najis-najis ainiyah ini perlu kita perhatikan dengan baik, karena kalau seandainya ada, itu bisa menyebabkan sholat kita menjadi batal, yang akhirnya apa? Kita harus mengulang kembali sholat kita. Kemudian darah manusia ya juga itu hukumnya najis ya, yang mengalir, karena semua darah yang mengalir itu hukumnya najis ya, antara darah manusia, darah hewan ya. Walaupun nanti ada bahasan gitu ya, ketika hewan itu dimakan dagingnya gitu ya, pipisnya najis apa suci gitu ya. Ada ulama yang mengatakan kalau hewan itu dagingnya boleh dimakan, pipisnya sama kotorannya suci ya, mengikuti hukum dagingnya. Daging boleh dimakan, kotoran sama pipisnya suci. Tapi ketika dagingnya haram dimakan, maka pipis dan kotorannya pun haram untuk dikonsumsi. Terus ada lagi, ya nanti penjelasan detailnya ada di slide setelahnya. Ada lagi mazi namanya. Ya, mazi ini adalah, jadi kita ada mengenal 3 cairan ya. Ada mazi, ada mani, ada wadi. Ya, wadi yang kita kenal dengan keputihan. Nah, ini banyak dialami oleh para wanita ya, keputihan. Nah, keputihan ini hukumnya najis ya, tidak boleh digunakan ya ketika sholat. Jadi harus dibersihkan dulu. Kemudian mazi ya, mazi ini juga hukumnya najis ya. Jadi mazi ini adalah cairan yang keluar sebelum terjadinya hubungan badan ya, suami istri. Ya, itu biasanya ada pelumasnya istilahnya. Mohon maaf kalau bahasanya agak-agak vulgar ya, tapi memang harus kita pahami ya, karena tidak boleh malu dalam belajar ya. Nah, jadi mazi ini hukumnya najis ya. Kemudian mani ya, mani ini hukumnya suci. Jadi mani ini tapi gini, terkadang gitu ya, karena dia keluarnya mani ini sperma ya, yang menjadi awal pembentukan penciptaan manusia ya, sehingga dihukuminya suci. Karena kalau seandainya zatnya saja sudah najis, berarti kita pun ya manusia ini najis gitu ya. Nah, jadi mani ini harus kita pahami dia suci gitu ya. Cuma gitu ya, nanti kalau dia nempel di baju gitu ya, itu biasanya kan antara cairan mazi dengan mani ini dia suka bercampur ya. Bercampur, jadi kita nggak bisa memisahkan gitu. Yang mana nih yang mazi, yang mana nih yang mani gitu ya. Karena yang satunya hukumnya najis, yang satu hukumnya suci. Sehingga akhirnya kita hukumi semuanya, jadi kalau udah bercampur dihukuminya najis. Ya, bukan dihukumi suci. Dihukuminya najis akhirnya. Ya, istilahnya kayak daging ya, kalau bercampur antara daging sapi sama daging babi, nyampur di ember misalkan. Terus kalian disuruh misahin ya, coba pisahin yang mana daging sapi, yang mana daging babi ya. Kalian nggak bisa misahin. Udah nyampur gitu ya, bentuknya juga misalkan kita ngelihatnya bentuknya sama semua, warnanya juga sama semua gitu ya, merah tua atau merah muda misalkan. Serat-seratnya juga misalkan sama, udah nggak bisa dibedain deh pokoknya gitu. Nah, itu akan dihukumi ya, daging yang seember itu dihukumi haram semuanya ya.
Jadi walaupun di situ ada daging sapinya gitu ya, tapi kalau dia udah bercampur dengan daging babi, dihukumi udah babi semua ya, nggak boleh dikonsumsi ya. Sama seperti ini juga ya. Jadi masalah-masalah yang nyampur itu disebutnya kalau kita kenal dengan syubhat. Hal-hal yang syubhat itu kalau orang yang beriman ya, dia akan meninggalkannya gitu. Jadi maksudnya menghukumi lebih condong kepada haramnya, bukan kepada yang halalnya. Nah, sama dalam kasus ini ya, mazi dengan mani gitu ya, kalau dia sudah bercampur, maka dia akan condong dihukumi kepada yang najisnya, bukan yang sucinya ya. Kemudian untuk cara menghilangkan najis ya. Jadi najis ini bisa dihilangkan dengan beberapa cara ya. Salah satunya dengan air yang suci dan mensucikan. Nah, ini biasanya hadas kecil atau hadas besar ya. Itu juga sama ya. Kita gunakan air yang suci dan mensucikan. Kalau airnya suci doang tapi tidak mensucikan, maka tidak bisa digunakan untuk menghilangkan najis atau hadas ya. Jadi airnya pun harus suci mensucikan. Kita ada kenal namanya air mustakmal ya, air yang sudah digunakan. Itu dia hanya suci saja tapi tidak bisa mensucikan ya. Contohnya apa air mustakmal? Contohnya yaitu air yang sudah dikobok ya, masuk tangan kita di dalamnya. Nah, itu disebutnya air mustakmal. Nah, dia tidak bisa mengangkat hadas kalau digunakan ya. Jadi yang bisa mengangkat hadas itu hanya air yang suci mensucikan atau air mutahhar ya. Kemudian dengan mengeringkan. Nah, kalau dengan air tadi ini hadisnya yang ketika Rasulullah menemui seorang A'robi yang dia kencing di masjid ya. Akhirnya ketika itu Umar ingin memenggal lehernya ya kan. Tapi kata Rasulullah, cukup kamu ambil air seember, kemudian kamu siramkan di pipisnya tersebut gitu. Nah, jadi ketika disiramkan air itu udah suci gitu ya. Jadi dia akan mengalir. Makanya nanti cara untuk menghilangkan najis, kalau najis itu bentuknya cair, dia harus dengan yang cair juga ya, cara mengangkatnya gitu. Contoh misalkan ada pipis adanya di karpet ya. Nah, ini gimana cara menghilangkan najisnya? Nah, berarti siramin dengan air mengalir di mana di situ kena najis ya. Contoh misalkan karpet itu kan kadang lebar gitu ya. Kan nggak mungkin juga semuanya kita jadi kadang suka caranya salah ya masyarakat kita untuk membersihkan najis ini. Akhirnya dia cuci semuanya karpetnya gitu ya. Padahal gitu ya, dia cukup fokus kepada di mana ada najis itu, kemudian dia siramkan di mana ada najis cair tadi itu ya dengan air. Misalkan ya di bawahnya dia taruh ember gitu ya. Kemudian di atasnya dia tuang air ya kan. Sehingga najis yang cair tadi itu mengalir bersama aliran air yang suci tadi ya, turun ke bawah. Jadi najisnya akan ngikut turun ya. Nah, ketika najisnya ikut turun dengan air tersebut gitu ya, tapi kan biasanya baunya masih ada. Ya, nah, untuk menghilangkan baunya, akhirnya kita gunakan sabun ya atau pewangi ya. Kita sikat gitu ya. Setelah itu kita siram lagi dengan air gitu. Nah, jadi akan hilang nanti 3 unsur yang harus dihilangkan dalam mensucikan najis, yaitu pertama zatnya, kemudian warnanya, kemudian baunya. Kalau 3 unsur ini sudah hilang, ya maka sudah bisa dihukumi suci. Ya. Kemudian yang kedua dengan mengeringkan najis. Ya, ternyata bisa juga ya.
untuk menghilangkan najis itu dengan mengeringkan. Itu pun pernah terjadi di zaman Rasul ya, ketika itu ada anjing, dia pipis di halaman masjid. Nah, pipis di halaman masjid. Nah, akhirnya karena panas, terik matahari gitu ya, dia kering akhirnya ya najis itu. Ya, udah hilang gitu ya, najis yang cair tadi tuh ya. Nah, berarti apa? Berarti najisnya udah suci gitu ya. Apalagi misalkan terus dicampur dengan debu ya kan. Namanya jalanan kan pasti ada tuh debu-debu yang datang ya kan setiap hari. Nah, akhirnya apa? Najis itu pun menjadi tersucikan dengan sendirinya ya. Tanpa harus menggunakan air ya. Kemudian bisa juga menghilangkan najis itu dengan tanah yang setelahnya. Nah, ini biasanya buat para wanita yang menggunakan bajunya sampai terjulur ya ke tanah. Nah, itu dia kan ada hadisnya juga ya disampaikan oleh Rasulullah SAW. Tanah yang setelahnya akan mensucikan najis yang sebelumnya gitu. Jadi ketika jalan kena najis, jalan lagi ke depan gitu ya, kena debu tanah yang suci, nah dia mensucikan akhirnya gitu. Ya, jadi sucinya itu dengan tanah yang setelahnya. Ya. Cuma ada satu yang tidak tidak dimaafkan ya, kalau seandainya najisnya itu terlalu banyak kena di baju kita gitu ya. Kemudian kita jalan gitu ya, dia kena tanah yang berikutnya suci gitu ya, tapi tetap aja najisnya tadi itu masih ada. Ya, jadi ketika dilihat misalkan ternyata najisnya masih ada. Nah, ini berarti dia harus mencucinya. Ya, baju ini harus dicuci sama dia gitu, karena tanah yang setelahnya itu tidak cukup untuk mensucikan najis yang sebelumnya. Kenapa? Karena najisnya terlalu banyak. Ya. Jadi kalau dia najisnya sedikit gitu ya, atau najis itu banyak tapi dengan dia jalan ketemu debu, ketemu tanah setelahnya gitu ya, menyebabkan akhirnya menghilangkan najis yang banyak tadi, itu nggak apa-apa, berarti suci memang ya, sucinya dengan tanah yang setelahnya gitu ya. Tapi kalau udah kena tanah yang setelahnya ternyata najisnya masih ada gitu ya, maka dia harus mencucinya dengan air sehingga najis itu menjadi hilang. Kemudian bisa juga kita menghilangkan najis itu dengan dikorek ya. Ini khusus buat najis atau sperma ya yang sudah mengering ya. Jadi dia kering ada di baju gitu ya, sampai kering gitu ya. Nah, itu kalau Rasulullah menganjurkan untuk mengoreknya saja ya. Jadi nggak perlu pakai air ya, nggak perlu dicuci, cukup dikerok ya. Jadi dengan itu air suci ya. Kecuali kalau dia belum kering, dia masih basah. Nah, itu caranya sama, harus dengan air atau dengan ya yang paling atas tuh dengan air yang suci dan mensucikan. Bisa juga dengan cara dipercikan. Nah, ini buat najis yang mukopapa. Kemudian ada yang dengan disamak ya, ini untuk kulit binatang ya. Jadi untuk mensucikan kulit binatang itu kadang kan kulit binatang itu dia bercampur dengan darah ya. Kemudian bau amis ya. Nah, itu cara pensuciannya dia disamak. Jadi ada daunnya, daun yang digunakan gitu ya untuk mensucikan kulit binatang tersebut ya. Kemudian selanjutnya di sini kita akan mengenal macam-macam najis ya. Jadi macam-macam najis. Slide selanjutnya, Mbak. Slide selanjutnya kita mengenal macam-macam najis ya. Jadi najis itu ada yang keluar dari tubuh manusia. Ada satu kaidah fikih ya berbunyi, setiap yang keluar dari tubuh manusia yang
menyebabkan wudhu atau mandi dengan keluarnya, maka hukumnya najis. Ya, jadi apapun yang keluar dari tubuh kita, kemudian akhirnya kita harus wudhu atau mandi, gitu ya, berarti yang keluar itu adalah najis. Kemudian yang kedua, ya, najis itu darah yang mengalir. Ya, hanya ada 2 darah yang halal, yaitu hati dan limpa. Ya. Nah, kalau darah ini mengalirnya dari manusia dan hewan, ya hukumnya najis. Kalau darahnya keluar dari nyamuk, ya, karena nyamuk tuh biasanya punya darah yang tidak mengalir, maka dia tidak najis darahnya. Kemudian ada darah yang menempel pada daging, ya, atau ikan, ini pun tidak najis hukumnya. Ya, jadi kadang kita kalau masak daging itu kan suka masih banyak tuh keluar yang darah merah-merahnya tuh. Nah, itu apakah haram juga kita konsumsi gitu ya? Enggak, itu boleh ya, karena dia tidak najis. Yang najis itu yang ketika dia disembelih, ya hewan ini disembelih, keluar darah mengalir, nah itu yang darah itu yang najis hukumnya. Ada marus, ya kita kenal, jadi itu darah yang dibekukan, ya, sehingga akhirnya mirip dengan hati, ya. Padahal hukumnya haram, ya. Jadi yang boleh tuh hanya hati, ya. Kalau marus haram hukumnya. Di sini ada hadis Khawlah binti Yasar yang datang kepada Nabi. Dia bertanya, ya Rasulullah, laisali illa saubun wahidun wa ana ahidu fihi. Ya Rasul, aku tuh nggak punya baju, ya. Jadi aku punya baju cuma 1, ya. Sedangkan aku ini lagi haid. Faqala sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah menjawab, "Baiza toharti fagsili mau diadami summa sholli fihi." Kalau kamu sudah suci, maka mandilah, ya. Maka sucikanlah tempat darah keluar, ya, kemudian sholatlah. Ini tentang wanita yang haid, ya. Jadi kalau dia haid itu kalau cara yang dicontohkan oleh Rasulullah, mandinya yang pertama harus disucikan itu adalah mau diudam, ya, tempat keluarnya darah, karena dari situlah sumber najis itu. Ya. Jadi sebelum dia membasuh badannya, ya kan, keramasin rambutnya, ya, yang harus dia lakukan pertama adalah dia cuci dulu kemaluannya. Ya. Setelah itu baru dia berwudu, mulai wudu. Ya. Nah, awalnya sebenarnya sebelum cuci kemaluan biasanya cuci tangan dulu. Ya. Cuci tangan, setelah cuci tangan, cuci kemaluan, saat cuci kemaluan dia berwudu seperti orang sholat biasa, ya. Kemudian dia mandi, keramas, ya. Terakhir baru dia cuci kakinya, ya, sebagai penyempurna wudunya. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, najis itu yang keluar dari hewan, ya. Nah, di sini nih ulama berbeda pendapat, ya. Jadi yang keluar dari hewan itu apakah semuanya najis, gitu ya. Jadi kesimpulannya gitu ya, di sini nanti kalau dagingnya, ya, boleh dimakan gitu ya, kotorannya tuh tidak najis. Tapi kalau dagingnya nggak boleh dimakan, maka kotorannya najis. Ya. Di sini kan ada poin A. Jika dagingnya tidak boleh dimakan, berarti contohnya apa? Babi yang nggak boleh dimakan, anjing yang nggak boleh dimakan, terus binatang buas, ya, itu juga tidak boleh dimakan dagingnya. Maka ulama menghukumi kotorannya najis, ya. Jadi dagingnya najis, kotorannya najis, ya, mau pipisnya, mau ee-nya, gitu ya, itu najis, sudah. Tidak boleh didaur ulang gitu lah, ya. Tadi buat apa, tadi buat obat gitu. Kemudian atau dibuat misalkan tembok rumah gitu ya. Nyata di Sudan itu ada, ya,
dia karena negerinya terboikot ya, jadi barang bahan-bahan tuh agak susah. Jadi sampai bikin apa sih buat kayak triplek gitu ya. Itu terbuatnya dari kotoran binatang. Ya dibuat jadi triplek. Akhirnya digunain buat dinding-dinding rumah gitu. Ya. Nah, kalau kita pelajari fikihnya di sini gitu ya. Kalau dia dari hewan yang memang dagingnya boleh dimakan, gitu, kita boleh ya untuk mengolah kotoran binatang tersebut, ya, sehingga akhirnya menjadi tidak najis karena memang aslinya udah suci. Gitu. Nah, kemudian ya poin yang B, jika dagingnya boleh dimakan, maka hukum kotorannya. Nah, ini ada dua pendapatnya. Kalau dagingnya boleh dimakan gitu ya, kotorannya gimana? Ya pipisnya bagaimana? Nah, contoh misalkan ya ayam, ya kan boleh dimakan tuh. Apalagi bebek dan sebagainya gitu ya. Nah, itu kotorannya ada ulama yang berpendapat najis, ada juga ulama yang berpendapat suci. Jadi ada dua pendapat. Ya. Nah, ketika ada dua pendapat, jadi gini, bukan berarti gitu ya, ketika misalkan ya baju kita terkena dengan kotoran ayam gitu ya, oh kita pakai pendapat yang suci aja gitu ya, akhirnya kita sholat dengan menggunakan baju yang ada najisnya gitu ya, karena kita berpendapat itu bukan najis, itu suci gitu. Enggak gitu juga sebenarnya. Jadi dia kenapa kesuciannya ini kita pahami ya ketika dia diolah gitu. Ketika diolah untuk penggunaan yang lain, misalkan penggunaan pupuk, misalkan jadi pupuk gitu ya, atau digunakan buat kayak tadi itu diolah lagi akhirnya jadi batu bata atau pengganti batu bata atau pengganti triplek papan ya atau digunakan buat apa gitu ya. Nah, itu kita pakai pendapat yang bilang suci gitu ya. Tapi kalau dia mengenai badan kita ya, pakaian kita gitu ya. Nah, kita pakai pendapat yang najis ya. Jangan pakai pendapat yang suci ya. Karena tadi kaidahnya kita balik yang paling pertama tadi kan, setiap yang keluar dari manusia ya, manusia aja kan dia suci kan badannya itu. Tapi gitu ya, apa yang keluar dari manusia yang menyebabkan dia wudhu dan mandi, maka dihukumi najis gitu ya. Ya sama dengan binatang ini gitu ya, hewan ini gitu. Jadi ketika dagingnya boleh dimakan, tapi kotorannya tetap aja gitu kita hukumi najis ya. Kemudian unggas ya. Unggas jika tidak dapat terbang. Ya, yang nggak bisa dapat terbang kan ayam, bebek gitu ya. Hukumnya najis ya. Ini sepakat para ulama ya. Jika dapat terbang ya. Jika dapat terbang ya contohnya apa? Burung ya, burung melati, burung pipit, burung apa lagi? Burung kakatua ya. Maka hukumnya suci ya kalau tidak dapat terbang ya. Kalau tidak dapat terbang hukumnya suci kecuali yang buas atau dagingnya haram dimakan, maka hukum kotorannya najis. Ya contohnya gagak ya, kemudian raja wali gitu ya. Ya itu karena masuknya di binatang buas, jadi kotorannya pun dihukumi najis. Nah, di sini ada satu hadis ya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Anas bin Malik, dikisahkan bahwa beberapa orang datang ke Madinah dan mereka sakit di sana. Lalu Rasulullah mengirimkan mereka onta sedekah ya agar dapat diminum kencing dan susunya. Jadi boleh minum kencing onta, ya kan? Nah, ini kadang suka ditanyakan juga. Emang boleh gitu ya kita menggunakan yang hukumnya najis atau haram gitu ya sebagai obat.
sebenarnya kalau kita pakai hukum aslinya, obat itu gunakan yang halal. Kalau memang masih ada yang halal, ya jangan gunakan yang haram. Gitu. Kecuali memang tidak ada yang halal, adanya yang haram, tapi dengan syarat. Ya kalau kita gunakan yang haram itu memang pasti dapat menyembuhkan. Ya kalau baru coba-coba doang gitu. Ya coba aja kali aja sembuh gitu ya pakai yang haram. Nah ini nggak boleh makan yang haram ketika tidak ada yang halal dan diyakini memang bisa dapat menyembuhkan. Gitu ya. Kemudian yang keempat tentang homer ya. Homer ini juga disebutnya najis ya. Tapi dia najisnya bukan najis aini, tapi dia najis maknawi ya. Sama kayak alkohol ya. Sering juga banyak yang nanya, alkohol itu najis apa enggak gitu ya. Nah, homer ini minuman keras gitu ya. Najis apa enggak gitu. Nah, jadi dia najisnya bukan aini ya. Secara zatnya dia enggak najis, tapi najisnya maknawi atau hukmi ya, karena dia haram untuk dikonsumsi maka menjadi haram gitu. Menjadi najis akhirnya hukumnya. Kemudian selanjutnya dari hal-hal yang najis juga adalah yang nomor 5 ya. Itu bangkai. Ya, kita tahu bahwa bangkai yang halal itu cuma ada 2, yaitu ikan dan belalang. Nah, kalau ada bangkai gitu ya. Sini ada poin-poinnya nih ya. Bangkainya bangkai hewan yang mempunyai darah mengalir ya. Contohnya misalkan kambing ya. Kambing kan punya darah mengalir gitu ya, tapi dia udah jadi bangkai gitu ya. Nah, ini hukumnya bagaimana ya? Nah, poin A ya. Jadi ada berapa pendapat nih? Ada 2 pendapat ya. Dagingnya boleh dimakan enggak gitu. Ya kayak tadi tuh kambing kan dagingnya boleh dimakan gitu. Berarti kalau dia udah jadi bangkai gitu ya. Apakah gitu ya? Boleh dimakan juga dagingnya? Ya, yang enggak boleh karena kan nanti ada peraturannya lagi secara fikih ya. Ini kenapa dihukumi suci gitu ya. Maksudnya ya dagingnya suci gitu, tapi bukan berarti boleh dimakan ya. Ya. Tetap aja dagingnya nggak boleh dimakan ya. Karena ada dalil yang menguatkan tentang itu ya. Yang bunyinya apa tuh binatang yang dihalalkan itu yang disembelih dengan nama Allah Subhanahu wa taala, bukan yang dicekik, bukan yang dilempar ya, bukan yang apalagi ya matinya dipukul misalkan gitu. Nah, kalau dia kayak bangkai ini kan matinya berarti dia bukan dengan cara disembelih. Ya, karena untuk menghalalkan daging gitu ya. Itu cara satu-satunya adalah dengan cara disembelih. Ya, dalam fikih itu diajarkan yaitu memotong 2 urat. Urat napasnya sama urat saluran makannya ya terpotong. Nah, ketika itu maka daging itu menjadi halal untuk dimakan. Ya, jadi kita bedakan antara suci dengan halal. Ya. Jadi di sini dagingnya boleh dimakan, ya kan? Kalau dia bangkai, gitu ya, punya darah mengalir, dagingnya boleh dimakan, gitu ya. Nah, bangkainya nih suci, gitu. Tapi dia nggak halal, gitu. Ya, bukan halal. Jadi suci sama halal tuh nanti beda. Ya. Kalau halal boleh dikonsumsi, ya boleh dimakan gitu. Kalau suci, dia ketika kita menyentuhnya ya kita nggak kena najis gitu. Ya. Kemudian dagingnya nggak boleh dimakan. Ya, jadi kalau dia binatang yang memang daging nggak boleh dimakan kayak babi sama anjing gitu ya, berarti ya najis gitu. Bangkainya pun najis. Ya. Dengan menyentuhnya gitu ya, berarti najis.
Nah, kemudian manusia, bangkai manusia gitu ya. Jadi manusia yang sudah mati gitu ya, itu suci apa enggak? Suci. Ya. Makanya kadang ada orang meninggal, kemudian kita mandiin, terus ada yang bilang, kita kalau nyentuh mayit itu kita harus berwudu loh gitu, karena dia akan batal gitu, ya menganggap mayit itu najis gitu, sehingga akhirnya kita harus mandi ya, kemudian berwudu kembali gitu ya. Sebenarnya bukan kesitunya, kenapa harus ada mandi dan berwudu setelah orang memandikan mayit ya, karena biasanya kalau orang mandiin mayit ya gitu kena najis-najis yang keluar dari si mayit itu ya. Jadi kalau secara fisik tubuhnya mah suci dia ya, nggak ada yang najis itu yang kotoran-kotorannya ya, dan terkadang kena bajunya, kena badannya, akhirnya ya anjurannya untuk mandi gitu ya. Kemudian masih tentang bangkai ya. 2, tidak mempunyai darah mengalir. Ya. Bangkai apa yang nggak punya darah mengalir? Nyamuk misalkan, ya, atau apa belalang ya, udah pasti itu kan boleh bangkainya. Nah ini kalau dia tidak punya darah mengalir, maka bangkainya tidak najis. Yang ketiga, bagian tubuh yang mempunyai darah dan ada sisa, ya, ada sisa darah. Jadi bagian tubuh yang punya darah, daging misalkan ya. Kalau tulang kan dia nggak punya darah ya. Terus rambut nggak punya darah gitu ya. Nah ini daging berarti ya, bagian tubuh yang punya darah, dagingnya itu gitu ya. Nah itu berarti najis ya. Jadi bangkainya tuh najis ya. Bagian tubuh yang tidak punya darah ya, yang tidak punya darah tadi contohnya rambut ya, rambutnya, giginya, tulangnya gitu ya. Itu kalau menurut Imam Hanafi suci ya. Rambutnya mau binatang mau manusia ya. Kalau udah jadi bangkai, rambutnya suci gitu. Najis kalau menurut Imam Syafi'i. Kemudian kalau Imam Malik membaginya, kalau tulang najis, tapi kalau rambut suci. Dan yang terakhir dalam masalah bangkai ini yaitu susu ya. Kalau seandainya ada bangkai sapi misalkan ya, karena dia mati gitu ya, mati tiba-tiba gitu ya, tanpa disembelih, itu kan namanya bangkai. Tapi dia punya susu yang banyak gitu. Ini gimana gitu ya? Kalau dagingnya kan secara otomatis kita pahami secara syariat tidak boleh dikonsumsi ya, karena dia tidak disembelih dengan cara yang islami ya. Tapi susunya gitu ya, karena dia punya susu yang banyak gitu ya, ini gimana gitu ya, boleh nggak kita konsumsi ya, suci apa najis ya. Ternyata ada dua pendapat. Kalau menurut Imam Hanafi susunya itu suci, tapi kalau menurut Imam Malik susunya itu najis ya, tetap aja nggak boleh diminum juga susunya, sama dengan hukum dagingnya yang tidak boleh dikonsumsi. Kemudian yang keenam, bagian dari najis juga ada babi dan anjing ya. Ini udah sepakatlah para ulama. Kemudian yang ketujuh, air liur ya. Air liur kalau dia dari manusia ya, mau dia kafir atau muslim, air liurnya itu suci. Dari hewan yang dimakan dagingnya, air liurnya juga suci ya. Kayak kambing gitu ya, onta, sapi ya, dagingnya kan boleh dimakan, berarti air liurnya suci. Atau misalkan burung ya, burung merpati ya, yang memang dagingnya boleh kita makan, maka air liurnya pun suci. Kemudian yang selanjutnya dari anjing dan babi ya, ulama beda pendapat ya. Pertama, mayoritas ulama menghukumi air liurnya najis. Pendapat kedua, Maliki, Al-Jauzi dan Daud ya, menghukuminya suci. Tapi biasanya kalau kita hukumi dagingnya saja sudah haram, maka air liurnya pun akan dihukumi dengan najis. Kemudian dari binatang buas ya,
sini juga ada perbedaan ya, kayak singa ya, air liurnya gimana, najis apa enggak ya kan? Ada dua pendapat. Pendapat pertama Imam Ahmad menghukumi najis, pendapat kedua Imam Malik dan Imam Syafi'i menghukumi air liurnya suci. Ya. Kemudian dari hewan yang jinak ya, seperti kucing ya, itu dia dihukumi air liurnya suci. Kemudian sampai di situ pembahasan tentang najis-najis ya. Dan terakhir ada hadis-hadis yang saya lampirkan ya, yang berhubungan dengan toharoh. Jadi yang pertama ada satu hadis ya tentang mashul khuf ya. Mashul khuf itu adalah membasuh dua sepatu. Jadi akhwat fillah, mungkin kalau kita ada pernah dengar ya cara mensucikan apa? Mensucikan kaos kaki ya. Mashul jawrob ya. Membasuh kaos kaki. Nah, itu dihukumi sama dengan khuffain ya, mashul khuf ya, membasuh sepatu. Semoga udah pada paham tentang membasuh sepatu ini ya. Pada intinya mashul khuf ini dia yang dibasuh bukan bawahnya tapi atasnya. Ya, atas sepatu. Ya, yang pertama sepatunya harus menutup ya, tertutup depannya. Jadi bukan model sepatu sendal ya, yang terbuka depannya ya. Jadi dia harus tertutup depannya sampai mata kakinya ya tertutup. Terus dia nggak boleh lepas-lepas sepatunya karena kalau dia udah lepas dia udah nggak bisa lagi praktekkan mashul khuf. Ya, jadi dia sholat dengan menggunakan sepatunya gitu. Kemudian yang kedua ada hadis ya. Qala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, innama kana yakfihi an yatayammama wa yu'sira aw yusoba ala jarhihi firqatan sumayamsahu alaiha wa yaghsil sa'iru jasadihi. Artinya sesungguhnya dia cukup bertayamum dan mengikat dengan perban lukanya tersebut ya. Kemudian dia membasuh di atasnya dan dia mandi seluruh badannya. Nah, ini sabda Rasulullah ketika ada seorang sahabat yang meninggal dunia karena dia mandi wajib ya. Dia punya luka di kepalanya. Lalu dia pagi itu harus mandi wajib ya karena dia mimpi gitu ya, mimpi basah, atau dia ketika itu junub, akhirnya pagi-pagi dia harus mandi padahal kondisinya waktu itu musim dingin ya, udara sangat dingin, airnya juga dingin gitu ya. Terus dia punya luka di kepalanya. Dia tanya sahabat yang lain, gimana nih, saya wajib mandi apa enggak? Akhirnya kata sahabat itu, iya kamu wajib mandi gitu. Akhirnya dia mandi, akhirnya karena dia mandi dia meninggal. Lalu cerita ini sampai kepada Rasul dan Rasul bilang kamu telah membunuhnya. Padahal gitu ya, cukup buat dia tayamum dan memerban lukanya ya dengan kain, kalau zaman sekarang dengan perban ya. Kemudian dia usap di atas lukanya itu ya, dan dia boleh menyiramkan air ke seluruh tubuhnya. Nah, jadi diajarkan di hadis kedua ini bahwa ada cara bersuci, ya, cara mandi, ya, itu peran antara tayamum dengan air. Tayamum buat luka yang tidak boleh kena air, adapun mandi ya, dengan air buat anggota tubuhnya yang memang boleh kena air. Jadi digabung gitu ya. Contoh misalkan kayak
ibu-ibu yang mungkin habis selesai melahirkan, ya dia akhirnya disesar lahirannya, dia punya luka di perutnya, lukanya nggak boleh kena air, ya kan? Akhirnya ditutupilah dengan dengan plastik misalkan, ya diplastikin lukanya. Jadi nggak kena air yang pas lukanya itu, ya. Adapun seluruh badannya dari ujung rambut sampai ujung kaki itu kena air semuanya. Nah itu boleh. Ini penerapan dari hadis yang ini, ya. Jadi walaupun dia mandi wajib, kemudian yang lukanya nggak kena air, gitu ya. Nah itu tetap sah hukumnya, ya. Tapi kalau kondisi normal, nggak punya luka apa-apa ditutup gitu ya, yang nggak sah mandinya. Karena kan rukun mandi tadi yang kedua, dia harus meratakan air. Ya. Jadi nggak boleh anggota tubuhnya yang tidak terkena air. Nah ini jadi kondisi di mana kondisi darurat ya, yang memang boleh kena air gitu. Makanya akhirnya dia boleh mandi ya. Tapi ada sebagian badan dia yang tidak terkena air. Itu sebagai dalilnya ya. Kemudian hadis yang ketiga ini tentang air yang 2 kulah ya. Qala Rasulullah SAW izakan alma sampai 2 kulah maka dia tidak akan ternajisi. 2 kulah itu ukurannya semeter, kemudian panjangnya semeter. Nah, kalau udah ada air yang sebanyak itu, maka dia ketika tercebur najis di dalamnya, maka air itu tidak akan ternajisi. Dikobok-kobok pun airnya nggak najis, dia tidak berubah menjadi mustakmal, dia tetap dengan tohir mutohar. Ya. Kula kalau airnya nggak sampai 2 kula kayak air seember, ya ember kecil gitu ya, itu dikobok-kobok udah berubah, nanti jadi air mustakmal. Kemudian yang keempat ya dari Abu Dzar anna Rasulullah SAW qala inna sha'idat thayyiba tuhurul muslim. Sungguhnya tanah yang suci itu debu yang suci itu bisa mensucikan orang muslim. Wa in lam yajidil ma asyarasinin, walaupun dia enggak tidak mendapati air itu sampai 10 tahun. Fa idza wajadal ma falyamusuhu basyaratahu fa inna dzalika khair. Tapi jika dia udah dapati air, maka usaplah kulit dia dengan air. Ya, jadi debu itu bagian sarana untuk kita bisa meraih kesucian ya atau toharoh, walaupun seandainya kita mengalami musim kemarau sampai 10 pakai debu, selalu pakai debu gitu ya. Nah, sholatnya sah apa enggak? Sholatnya sah. Ya, sampai ada air, baru ada kewajiban kita untuk menggunakan air. Ya, ada lagi dibahas detailnya gini. Kayak kita lagi sholat nih, kadang kan kita suka mati lampu. Akhirnya kalau udah mati lampu, air nggak hidup. Ya, udah gitu air yang ditampungnya juga nggak ada, yang habis gitu. Terus minta ke tetangga juga nggak ada, tetangga cuma dikit juga bertayamum. Ya. Pas udah tayamum, pas mau mulai sholat, ya baru mau takbir, Allahu Akbar, tiba-tiba airnya keluar. Sholat, anjurannya berwudu, ya. Jangan teruskan sholat dengan tayamum. Tapi kalau udah di tengah sholat, ya kan, ternyata pas udah di tengah sholat, udah 2 rakaat sholat, ya masuk di rakaat ketiga, tiba-tiba airnya nyala. Itu nggak apa, terusin aja sholatnya. Yang usah dibatalin, sah sholatnya. Kemudian hadis yang kelima
An Ali radhiyallahu anhu qala, ya dia berkata, sa'altu Nabi, saya bertanya kepada Nabi anil mazi, ya tentang mazi tadi yang dibahas ya, qala minal mazi al wudu wa minal mani al ghusl. Lalu beliau bersabda, waktunya 5 menit lagi ya. jika oh iya, udah habis nih terakhir. Oh, alhamdulillah. Iya. Jika keluar mazi, maka ada kewajiban wudhu. Jika yang keluar mani, maka ada kewajiban mandi. Ya. Jadi, mazi tadi kan hukumnya dengan wudhu. Mani hukumnya suci, tapi dia harus diangkat dengan mandi. Ya. Itu aja mungkin untuk buka pertanyaan aja ya. Ya. Sudah selesai. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustazah Eva yang sudah memaparkan materinya dan ini luar biasa. Banyak pertanyaan yang sudah masuk ke chat kita ya hari ini. Tapi nanti saya bisa ngambil beberapa yang poin-poin yang sangat biasa dipertanyakan oleh para wanita ya, yaitu banyak sekali pertanyaan mengenai darah haid ya ini saja bahwa memang itu adalah yang kita alamin sebagai wanita dan itu memang kita harus pelajari dengan baik dan benar ya, baik itu untuk menghilangkannya atau cara menyucikannya segala macam. Dan ini ada beberapa pertanyaan. Baik, saya mulai kali ya dengan sesi pertama. Mudah-mudahan sih nanti maksimal kita jam 11 selesai acara ini. Dan luar biasa peserta yang sudah dari tadi tetap mendengarkan Ustazah Eva ya. Ini kami ucapkan terima kasih karena kalian masih setia di sini. Dan ini beberapa pertanyaan yang saya cukup gabungkan ya karena pertanyaannya hampir mirip. Di sini ada pertanyaan juga pertama dari Mbak Nadia ya, dari mahasiswa SEBI kita. Ketika kita mau haid itu biasanya sering banget kalau udah mandi itu suka muncul lagi nih kecoklatannya gitu kan ya. Dan ini kita harus bagaimana ya Ustazah? Apakah memang harus sholat kah? Atau mungkin ternyata kita tidak boleh sholat dulu. Tapi ini nanti digabungkan dengan pertanyaan selanjutnya yaitu ketika ternyata kita itu dapat haid, kemudian darah itu tembus ke kasur. Nah, kalau selimut sih bisa kita cuci ya. Tapi ketika mungkin kita udah agak-agak bersih dan besoknya kita mau sholat, nah si kasur ini yang kita tidurin itu seperti apa saja? Apakah kita tetap gimana? Karena kasur nggak bisa dicuci ya, tapi kalau selimutnya masih bisa. Mungkin itu dulu kali ya, Ustazah Eva silakan. Ya, oke. Yang pertama ya, kalau kita udah mandi, tiba-tiba muncul coklat. Nah, coklatnya ini apakah hukumnya haid atau memang udah bukan haid gitu ya? Maka yang perlu ditanyakan lagi sebelum dijawab adalah dia mandinya apakah sudah di waktu akhir biasa dia haid? Karena kan setiap wanita itu beda-beda waktu haidnya. Ada yang 10 hari, ada yang bahkan 15 hari haidnya. Nah, kalau misalkan gitu ya, dia terbiasa haid itu 8 hari. Akhirnya udah jadi memang maksimalnya 8 hari lah. Ya. Walaupun mungkin ada juga yang model haidnya kadang 8, kadang 7, kadang 6 gitu ya. 6, 7, 8 gitu. Nah, dia ambil yang paling mayoritas 8 ya. Nah, kalau dia misalkan udah mandi di hari ke-8 ya, kemudian dia udah mandi keluar lagi coklat gitu ya. Maka coklat ini dihukumi istihadoh ya, bukan lagi anggap suci ya, ke-8 memang udah terakhir masa haid dia gitu. Jadi memang dia harus mandi gitu. Jika keluar lagi coklat gitu ya. Kalau dia harinya misalkan udah hari ke-9 keluar coklatnya gitu.
itu hukumi istihado darahnya. Anjurkan kepada wanita sebelum dia mandi, dia harus gunakan kapas dulu ya. Misalkan nih udah hari terakhir ya, hari ke-8 gitu. Nah, dia pakai kapas, coba dia usap ya di kemaluannya. Kalau seandainya dia usap, ternyata kapasnya itu putih, bersih, ya, berarti dia dianggap udah suci tuh, hukumnya dia udah suci, maka dia harus mandi. Gitu. Nah, kalau dia udah mandi keluar lagi coklat, gitu ya, itu udah nggak dianggap karena sebenarnya memang dia udah suci kan, dia udah periksa tuh pakai kapas tadi, ya kan, yang keluar nggak ada putih ya, nggak ada ya. Akhirnya dia mandi. Nah, setelah dia mandi ternyata coklat gitu. Coklatnya itu udah nggak dianggap sebagai haid ya, udah dihukumi istihado ya. Karena setan itu juga suka ini menggoda ya kan, ntar dikeluarin nih coklat gitu ya, akhirnya menyebabkan kita akhirnya nggak sholat gitu ya. Jadi segitu masa maksimal biasa kita haid ya, itu ya. Ya, siap. Kemudian yang kedua, darah ya tembus ke kasur gitu, bagaimana hukumnya? Jadi kalau ada darah ya, biasa memang wanita ya ketika dia haid pertama itu kan darahnya banyak keluar. Nah, akhirnya misalkan tembus ya sampai ke kasur, maka yang harus dia lakukan adalah dia bersihkan najis itu ya. Caranya gimana ya kan? Nah, tadi kita fokus kepada cara menghilangkan najis dengan 3 unsur harus hilang. Ya, pertama zatnya, warnanya, sama baunya. Nah, caranya gimana? Ya kan? Kalau di kasur kan nggak mungkin juga kita siram air kan, gitu. Karena kalau disiram air, dia ngerembusnya juga tak kemana-mana, gitu kan. Oleh karenanya, kita boleh cara menghilangkan najisnya tadi, gitu ya, bukan dengan cara air mengalir, gitu ya. Kita kita kosek-kosek gitu ya. Ya kita angkat gitu ya, kalau dia masih basah gitu ya. Kalau dia udah kering kan berarti kita harus hilangkan warnanya tuh ya kan. Nah, kita harus gunakan yang cair dulu untuk menghilangkan warnanya. Tapi kalau dia masih cair gitu ya, darahnya ini, maka kita bisa angkat dengan tisu misalkan. Ya, angkat dulu ya najis yang cair tadi ini dengan tisu ini. Setelah itu kalau dia warnanya masih ada, kita bisa gunakan air ya dengan spons basah misalkan gitu ya. Kita kosek-kosek gitu ya, kita gosok-gosok di bekas darah tadi. Setelah itu sampai dia hilang gitu kan warnanya. Kalau masih bun ya, yang kedua ya. Nah, setelah itu baru terakhir dengan air biasa lagi ya, tapi nggak perlu mengalang, maka sudah hilang, sudah suci. Siap. Ya, itu tadi ilmu juga ya buat yang lain dari pertanyaan teman-teman. Nah, ini untuk dari Safa sudah terjawab dari ketika Ustazah menjelaskan ya bahwa darah nyamuk itu tidak najis ya. Kemudian terkait masalah haid lagi nih Ustazah Eva, ada 2 pertanyaan yang hampir mirip. Yang pertama dari Salma, yaitu terkait mengenai apakah darah haid itu memang boleh tidak dicuci? Karena dia pernah melihat ketika di toilet darah dan segala macam. Yang kedua adalah apakah benar bahwa memang darah haid kita itu tidak boleh dibuang ke dalam toilet? Kan dia pernah dengar pernyataan seperti itu. Itu aja kali saja coba. Ya. Yang pertama ya, darah haid tidak perlu dicuci gitu. Itu
ada ketentuan secara detail ya, bagaimana cara mensucikan pembalut bekas haid gitu ya. Jadi ini pakai dalilnya tuh pakai apa? Adab aja kali ya, kesopanan gitu ya. Bagusnya pembalut itu ya sebelum dibuang dia dibersihin dulu darahnya. Setelah dia udah hilang darahnya baru dibuang pembalutnya. Ya, jangan masih ada darahnya dibuang aja gitu ya, menyebabkan menarik ya binatang lain ya untuk mendekat kepada najis itu ya, sehingga akhirnya menambah kekotoran ya, bukan kebersihan, padahal itu bagian dari iman gitu. Nah, jadi untuk menghindari kekotoran yang nambah lagi kotorannya gitu ya, maka anjurannya gitu ya, alangkah baiknya kalau seandainya pembalut itu dibersihkan dulu ya, dibuang dulu darahnya, setelah itu baru pembalutnya dibuang di tempat sampah gitu. Dan ada juga deh kayaknya untuk daur ulang ya, daur ulang sisa-sisa pembalut itu kan bisa didaur ulang. Ya kayaknya jadi apa gitu ya, pernah gitu dibuat jadi apa gitu. Kemudian darah haid ya tidak boleh dibuang ke dalam toilet. Darah haid yang gimana maksudnya? Yang tadi apa pembalutnya dibuang ke dalam toilet? Kalau pembalut itu emang nggak boleh dibuang ke toilet karena khawatir toiletnya itu menjadi itu tempat, ya kan? Itu penyebabnya kenapa nggak boleh membuang pembalut ke dalam toilet, ya karena bisa menyebabkan pembalut itu menjadi tempat nantinya. Kalau darahnya Ustazah? Itu. Kalau darahnya sendiri memang. Oh, darahnya sendiri nggak apa-apa dibuang ke toilet, iya. Soalnya dia kan nanti akan bercampur dengan air, ya kan. Jadi memang kan cara pensucian ya, penghilangan najis itu dengan air tadi. Nah, dengan air mengalir. Jadi udah sesuai dengan fikihnya kalau dia disiram darahnya ke air. Tapi kalau kotorannya ya nggak boleh gitu. Nah, itu tadi ya informasi dari Ustazah. Nah, kalau di asrama tuh biasanya memang yang paling sering dibuang adalah pembalutnya ke toilet. Oh. Jadi biasanya Babe suka marah ketika memang ada ini WC kenapa pada mampet, apa yang dibuangin gitu kan. Ternyata suka ketahuan. Biasanya ada pembalut. Iya. Jadi nggak boleh ya dibuang ke toilet pembalutnya. Nah, kemudian ini ada pertanyaan yang agak berbeda dari tapi tetap terkait dengan toharoh. Yaitu tadi terkait masalah jika sabun aja tadi di luar negeri dicampur tanah itu bisa menghilangkan najis ya. Nah, bagaimana dengan tisu basah nih Ustazah? Pertanyaan dari dia Konita, apakah dia bisa menghilangkan najis? Silakan Ustazah. Tisu basah, ya. Tisu basah bagaimana? Bolehkah kita menggunakannya gitu ya? Boleh. Jadi dia zaman itu kan semakin modern ya. Kalau dulu misalkan pergi haji naik onta gitu ya. Sekarang pergi haji udah naik pesawat. Ya. Kalau dulu mensucikan itu dengan batu atau kerikil. Nah kalau sekarang ada tisu ya khusus buat buat toharoh ya, buat cebok gitu ya. Nah jadi kalau tisu basah ini dia digunakan itu sama punya hukumnya dengan air mengalir. Cuma dia basah gitu ya. Dia biasanya digunakan pada kondisi-kondisi yang memang kita tidak bisa gunakan air mengalir. Ya, jadi kalau di kondisi di mana kita bisa gunakan air mengalir, maka gunakanlah air yang mengalir.
Tapi kalau kita pada kondisi yang kita tidak dapat gunakan air mengalir, ya, maka kita boleh gunakan tisu basah tadi. Ya, contoh misalkan dalam pesawat ya, pesawat itu kan kita nggak boleh basah-basahan, ya, walaupun bisa dikatakan ada air, tapi jumlahnya sedikit, ya, nggak banyak. Makanya untuk wudhu ya menggunakan menggunakan debu ya, atau bisa juga dia gunakan tisu basah ya, karena kalau dia gunakan tisu basah gitu ya, cuma ketika dia gunakan tisu basah gitu ya, berarti satu tisu hanya untuk satu anggota badan ya, karena kan nggak boleh mustakmal airnya, dia harus tohir ya, harus suci gitu. Bisa jadi digunakan apa tuh, sapu tangan yang dibasahkan, biasanya sih penggunaannya buat orang sakit biasanya, karena dia nggak mampu jalan ke kamar mandi ya, akhirnya ketika dia harus sholat berwudu, nah akhirnya diwuduin gitu. Nah dia boleh pakai wudunya itu basah, atau kalau ini tisu basah, sama aja tisu basah sama lap basah. Siap. Semoga itu juga bisa menjawab pertanyaan dari Siva yang agak mirip ya dengan pertanyaan temennya tadi ya. Nah, satu lagi kali ya Ustazah, terkait apa tadi itu yang menarik, karena ini terkait masalah mahram ya, dari Yulia Mufidah, walaupun ini tadi bukan terkait toharoh, tapi tetap terkait dengan fikih. Masih dalam bahasan fikih, mahram itu tidak hanya keluarga inti saja seperti paman kandung dari ayah. Apakah mahram di situ hanya terbatas pada tidak boleh menikahi dan boleh menjadi pengganti wali atau boleh menampakkan aurat, Ustazah, seperti rambut misalnya. Nah, terkadang kan mungkin di rumah banyak saudara segala macam gitu kan ya. Hal seperti ini juga harus kita ketahui nih, Ustazah. Mohon informasinya. Ya. Jadi mahram itu sehingga cakupannya fokus kepada itu. Siapa yang tidak boleh dinikahkan, itulah mahram. Jadi kalau paman gitu ya, boleh nggak kita nikah sama paman? Nggak boleh, berarti dia mahram. Sepupu, boleh nggak kita nikah sama dia? Boleh, berarti dia bukan mahram gitu. Ya, nah kalau kepada orang-orang yang mahram ini, yang memang dihalalkan kita menikah, ya, itu kita diharamkan ya, diharamkan untuk menikah dengannya, maka kita boleh menyingkap aurat kita, ya, sebatas leher ke atas sama lutut ke bawah. Itu yang bukan mahram. Yang mahram, oh, yang mahram. Kepada mahram. Kepada mahram. Kalau kepada non mahram, yang boleh terlihat hanya muka dan telapak tangan. Sepertinya Ustazah ya. Iya. Baik. Ya, ada lagi Ustazah? Cukup. Ini pertanyaan masih banyak, tapi kita keep saja ya, karena memang sudah jam 11 dan tadi luar biasa Ustazah dari jam 9:30 membersamai kita. Mungkin ada statement terakhir Ustazah Eva untuk buat kita gitu, para penghuni asrama dan juga para mahasiswi yang memang kita saat ini tidak ada di asrama, tapi bisa kita pelajarin untuk di rumah masing-masing. Silahkan Ustazah. Ya. Fikih toharoh ini sebuah fikih yang sangat penting sekali yang kita harus terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, bukan hanya sebagai teori yang kita pahami. Ya. Jadi harus diterapkan gitu. Ya, bukan hanya dipahami ya. Karena dia sangat berpengaruh sekali ya dalam ibadah yang kita lakukan, dan juga menjadi ciri khusus ya
kita sebagai seorang muslim, muslimah gitu ya. Jangan sampai syariat kita sudah sangat baik sekali, sudah sangat lengkap sekali, yang sempurna sekali, tapi di luar gitu ya, kita terkenal sebagai orang yang kotor ya dan tidak bersih gitu. Jadi harusnya kita malu gitu loh. Kalau seandainya kita seorang muslim, muslimah, tapi kita tidak perhatian dengan kebersihan dan kesucian ini ya. Maka dengan kita terapkan gitu ya dalam aplikasi kehidupan kita sehari-hari, semoga gitu ya akhirnya Islam ini pun menjadi benar-benar harum ya di masyarakat gitu ya, bukan hanya syariatnya harum tapi pelaku-pelakunya juga bisa harum ya di masyarakat. Itu aja. Baik, terima kasih banyak Ustazah Eva Muslifah yang sudah memberikan banyak ilmunya kepada kita, dan kami ucapkan juga mohon maaf kepada peserta ya yang belum dibacakan semua pertanyaannya, tapi insya Allah akan kami kumpulkan pertanyaan-pertanyaannya, dan jangan lupa untuk mengikuti terus Madrasatun Nisa program asrama ini setiap bulannya, karena kita insya Allah akan mengundang para tokoh-tokoh yang luar biasa. Dan ini ada sedikit sertifikat Ibu, walaupun secara online nanti akan kita kirimkan juga via WhatsApp atau sertifikat ya untuk Ustazah Eva. Dan Ya, untuk selanjutnya jazakillah. mungkin ya sama-sama Ustazah. Selanjutnya saya juga mohon pamit undur diri sebagai moderator. Saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya serahkan kembali kepada MC untuk melanjutkan acara kita. Tapi untuk Ustazah, kalau ketika memang Ustazah ada acara lain, dipersilakan untuk meninggalkan Zoom, tapi jika tidak, juga tidak apa-apa. Ya, Terima ya. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Ya iya, udah saya pamit Ustazah. ya. Jazakallah. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih Ustazah. Ya, sama-sama. Masya Allah, terima kasih kembali kepada Bu Rana yang telah memandu berjalannya materi. Cek, kira-kira teman-teman masih pada semangat nggak nih? Masih. Biar makin semangat, biar makin greget, kita game nih. Game, kita mau ketika mulai game, teman-teman tulis nama lengkap teman-teman, jangan pakai nama yang